Karena saya tahu sendiri, saya saksi hidup nih. Saksi hidup saya melihat bahwa dulu karena pemerintah daerah lamban, diambil alih pemerintah pusat, diserahkan ke TNI, dalam hal ini Direktorat Seni Angkatan Darat, untuk mengerjakan ini. Apapun bisa kita ceritakan. Apapun bisa kita bahas. Dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Oke, selamat malam, selamat datang Bapak Kolonel Infanteri I Gusti Ketut Artasuyasa. Benar ya Pak ya namanya? Betul. Apa ada yang salah tuh? Atau siapa nih nama panggilan Bapak nih? Nama panggilan saya sehari-hari bisa Ketut, Oke. bisa Arta, Oke. terserah yang manggil lah. Yang penting jangan dipanggil Om. Kalau Om jadi kelihatan tua ya. Ya, Jadi kalau panggil Abang gimana nih? bisa. Boleh ya. Boleh. Jadi tapi aku lebih seneng sih Pak panggil Pak Ketut karena takut keseleo nanti kalau panggil Abang, Abang di mana gitu ya. Pak Ya, Ketut ya. I Gusti tuh udah jelas, Ketut juga udah jelas nama Ya, Bali nih ya. Ya, kalau boleh tahu Bapak anak keberapa nih dalam keluarga? Saya anak ketiga dari 5 orang bersaudara. Yang nomor 1 dinasti Kodam 9 Udayana di Bali. Profesinya dokter Wow. militer, perempuan, Kowat. Ya. Pangkatnya letkol. Kemudian yang kedua di Kalimantan, wira swasta. Kemudian saya nomor 4 di Jember, wira swasta. Yang kelima perempuan di Lombok, dokter. Ya. Jadi semua orang-orang hebat dan Puji orang-orang Tuhan. ini ya terkenal ya. Ya, tidak terkenal sih. Orang-orang hebat lah di bidangnya, expert di bidangnya. Ya, itu berkat orang tua kita. Yup. Nah, Pak Ketut, saya orang yang sangat bangga ketika bertemu ataupun berteman lah ya, dibilang dengan mereka-mereka yang berdinas menjadi aparatur negara di TNI Polri. Nah, untuk menjadi TNI Polri itu kan butuh fisik, mental, bahkan intelektual yang mumpuni untuk mereka-mereka bisa ada berdinas ataupun menjabat di TNI Polri. Gimana nih Pak Ketut? Pak Ketut itu dari kecil memang cita-citanya ingin menjadi TNI atau memang karena dukungan keluarga atau memang sudah ada di lingkungan itu gitu? Jadi mau tak mau suka gitu. Ya, kalau bicara profesi, ini memang cita-cita saya dari kecil. Waktu saya kecil TK, SD, kita belum tahu ya, kita nanti mau jadi apa, kan masih kecil. Yep. Namun saya mereview kehidupan saya dari kecil itu. Ternyata saya waktu kecil itu saya ingat sekali saya suka main-main ke kebun. Yep. Kebetulan bapak saya polisi, saya tinggal di asrama. Kebun itu kan luas, ada tanaman singkong, pisang segala macam, kandang-kandang ayam yang dibuat oleh anggota polisi kan. Iya. Saya berbekal minuman anak TK itu yang 3 kantung. Nah, di situ saya main ke kebun itu sama teman-teman yang kecil, teman sebaya. Yep. Kemudian bikin kita gubuk-gubuk gitu kan. Itu kan sudah arah, ternyata saya dari kecil sudah suka yang seperti itu. Yep. Ya. Kemudian beranjak dewasa, saya kan sudah terbiasa di lingkungan kepolisian. Iya. Melihat bajunya udah biasa, melihat pangkatnya, melihat aktivitasnya udah biasa. Begitu saya lihat tentara, ini kok lebih gagah. Ya, Ternyata betul. seperti Ya. itu ya. Malah melihat baju polisi dengan baju tentara, tentara merasa kalau Bapak merasa tentara itu lebih gagah gitu. Ya, karena kita sudah terbiasa sehari-hari lihat orang tua kita, Benar. jadinya waktu saya tamat saya sebelum tamat SMA, SMP itu saya pernah melihat SD belum SMP. Saya melihat Taruna Akademi Kepolisian praktek di Polres, biasanya kan ada itu. Iya. Saya tanya bapak saya pada saat saya diantar sekolah, Pak itu apa?
Itu Taruna Akademi Kepolisian Le. Oh, cuma aja. Nah, udah. SMP saya terpacu sendiri. Saya berlatih waktu itu berenang. Berenang sini nggak ada yang ngajari, otodidak. Sampai ya saya melihat orang gitu, sampai bisa. SMA saya sudah mulai berlatih. Begitu saya lulus SMA, orang tua saya menawarkan saya, kamu masuk polisi nggak? Tunggu Pak, saya pengen masuk Akapri. Oh, langsung ya? Iya. Yep. Nah, setelah itu saya tes, sampai di pusat saya pulang tidak lulus. Oh, berarti ya pernah gagal sekali ya Pak ya? Ya, tahun 92 itu saya gagal, dan tetangga itu mencibir semua. Sebelum saya berangkat tuh, kamu nggak akan lulus kalau Kena nggak mental punya, dong ya, kalau nggak bisa punya jujur. apa-apa. Kalau kayak zaman sekarang anak-anak Iya. dibilang kalau dicibir dikit ya langsung kena mental. Gimana Bapak? Enggak, saya enggak kena mental. Dalam arti gini, karena mereka kan melihat kondisi bapak saya, orang tua saya, kehidupan ekonominya. Bapak saya memang polisi, tapi polisinya polisi lurus sekali bapak saya. Bapak saya di lalu lintas, bertahun-tahun di lalu lintas dipertahankan, karena memang lurus dia. Dia tidak mau neko-neko, tilang ya tilang pengadilan, tidak mau disogok-sogok itu. Ya saya merasakan hidup gali lubang tutup lubang, padahal polisi loh. Gali lubang tutup lubang, orang tua. Iya. Kuliahkan kakak saya, 2 orang ini, laki perempuan, apalagi kedokteran. Iya, berat. kedokteran luar biasa. Nah, kakak saya kedokteran ini, uang kuliah dibantu oleh om saya. Uang kos orang tua saya. Itu pinjam, gali lubang tutup lubang. Untuk makan aja, selalu berhutang. Gali lubang tutup lubang. Gajian bayar, utang lagi. Saya merasakan itu. Sampai ngebon gitu ya di tapi kita enjoy. Ya kadang-kadang seperti itu kita jadi apa namanya? Jadi rendah diri melihat orang lain bisa gini gitu. Mohon maaf aja SMP, ulangnya SMA. Saya kan teman-teman kan celana jeans semua. Saya kalau orang Jawa bilang lungsuran apa itu ya? Celananya dari kakak. Oh, dari kakak diturunkan ke kita. Iya, kalau udah robek, zaman dulu kan lagi ngetren disambung ya. Iya, robek lutut itu. Iya. Pakai kain disambung. Sampai segitu. Kemudian orang tua saya pensiun jadi security. Kita beli celana itu, celana jeans itu lihat koperasi. Nyicil kan? Iya. Nah, televisi sama, televisi berwarna merek Sharp, saya masih ingat. 21 in yang kecil, paling kecil kan? Itu kredit juga. Ya sampai segitu akhirnya kakak saya terpacu, dia masuk tentara. Jadi dapat beasiswa di tentara. Adik saya pun selalu ngambil beasiswa, zamannya Pak Harto ada beasiswa Super Smart. Adik saya dapat terus. Nah, itu memang sangat menguntungkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kehidupan orang tuanya pas-pasan. Pas-pasan ya. Namun kan tahu sendiri reformasi Yayasan Super Semar out. Udah nggak ada ini lagi. Nggak ada beasiswa lagi. Dulu orang memang mahasiswa betul-betul belajar untuk dapat itu. Dapat adik saya. Nah sampai segitunya. Saya pun berpikir, kalau saya kuliah kasihan orang tua. 2 orang sudah kuliah. Kakak nomor 1, nomor 2. Akhirnya saya cari yang kedinasan semua. Salah satunya Akabri ini. Seperti itu. Dan sempat gagal. Nah, untuk move on lagi gitu dari kegagalan kan itu bukan hal yang gampang Pak. Walaupun tadi Bapak bilang tidak kena mental, tapi untuk membangkitkan energi baru lagi dalam diri kita untuk kita berani meraih cita-cita kita itu bukan hal gampang. Apa yang Bapak lakukan di space waktu yang ada itu? Ya, saya kursus bahasa Inggris, ya kan, kursus komputer. Kita isi waktu, kemudian berlatih lagi. Dan saya tetap pengen menunjukkan ke tetangga saya, ke saudara-saudara, sepupu-sepupu saya yang menghina orang tua saya, bahwa orang tuamu punya apa supaya kau lulus. Saya buktikan bahwa saya bisa. Dan mereka sekarang mulutnya terkunci. Kenapa? Saya sudah kolonel. Yup. Luar biasa. Saya bisa jadi dandim. Yup. 2 kali malah. Bukan mau menyombongkan diri ya. Benar. Bahwa terbukti peran orang tua itu sangat vital. Jadi untuk generasi muda tidak boleh melupakan jasa orang tua. Nah, dengar tuh sobat-sobat Memorindo. Benar.
Orang tua itu kapanpun dimanapun orang tua membutuhkan bantuan kita harus dibantu. Berapapun yang kita punya, misalnya mereka butuh dana, berapapun yang kita punya, kita bantu. Namun jangan lupa kita punya keluarga. Nah, kalau berkaca dari pengalaman Bapak dari keterbatasan keluarga, bahkan akhirnya menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Nah, memang pengalaman hidup bahkan sejarah hidup tidak mengkhianati hasilnya akhirnya Betul, kan? betul sekali. Perjuangan orang tua Ya, yang tidak putus Ya. menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Nah, ini yang sekarang sudah mulai Luntur. iya luntur. Kalau kita contohnya kita berada di tengah-tengah keluarga, ya tidak semua orang dong ingin harus dari sakit-sakit dahulu baru senang-senang kemudian. Ya. Kan kalau bisa senang pun sekarang, senang juga kemudian gitu. Jadi gimana nih Pak? Gimana pandangan Bapak terhadap itu? saya rasa begini, pendidikan yang paling penting adalah pendidikan yang di rumah orang tua. Guru hanya mengantar saja, paling hanya dari pagi sampai siang pulang. Yang paling penting adalah pendidikan dari orang tua. Kalau orang tuanya sudah lemah, saya yakin anaknya akan berantakan. Lemah dalam arti seperti ini, dia tidak tega lihat anaknya sengsara. Itu salah. Sengsara dalam arti seperti ini, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Nah, seperti ini Pak, saya potong sedikit nih kan. Jadi kita dulu sakit, akhirnya kita berjuang, kita dapat senang sekarang. Ketika kita punya anak nih, generasi kita berikutnya, kita sudah senang nih. Dan kita tidak ingin anak kita mengalami kesakitan yang Betul, kita alami. betul, itu sudah Akhirnya manusiawi. kita nggak tega untuk ngepres mereka, memberikan mereka tekanan di kehidupan mereka. Akibatnya mereka agak slow. Ya. Sehingga tidak lebih sukses lagi dari kita. Keinginan setiap orang, anak-anaknya bisa lebih sukses dari mereka. Akhirnya ketika orang dulu susah, sekarang senang, dia punya generasi berikutnya, kembali lagi down, Pak. Gimana nih? Sebenarnya dua hal yang perlu dijadikan pegangan orang tua untuk mendidik anak. Satu, akhlak itu berarti agamanya kan. Yang kedua, karakter. Itu saja. Karakter banyak, kejujuran, menghargai orang, toleransi, segala macam itu yang memang harus diajarkan, termasuk budaya hidup bersih. Benar. Ya, kalau di sini saya lihat Tanjung Pinang ini, aduh parah, buang sampah, lihat kanan kiri, nggak ada orang, lempar. Yap. Ya, karena apa? Saya sering jalan pagi jam 5 itu. Olahraga? Iya, sampai 5 kilo, 10 kilo keliling ke Tanjung Pinang di perumahan-perumahan. Sering saya lihat orang, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada orang, buang. Nah, itu mencerminkan apa? Dia dulu kecil tidak dilatih orang tuanya buang sampah. Wow. Ya. Kena nih semua anak-anak muda yang mulai kena. Artinya ini koreksi ya, masukan positif. Kalau mau Tanjung Pinang ini bersih, berarti ya mulai dari keluarga-keluarga inilah. Jangan suka sembarangan buang sampah. Kadang di tikungan dia taruh. Kadang saya nggak habis pikir nih orang ini, padahal sudah disiapkan tempat sampah. Iya. kantong-kantong tempat sampah di pinggir-pinggir jalan ya. Iya. Apa susahnya di mobil motor dibawa? Karena dulu saya pernah mengalami, saya kesulitan membuang sampah. Begitu saya lihat lewat, saya titipin lah sampah itu di depan toko-toko ruko itu kan mereka taruh sampah. Iya. Nah, saya titip di situ di sebelahnya, nggak ada salahnya. Daripada dia buang di tikungan atau dia lempar di sungai. Ya, malah membuat capek. Nah, kembali lagi ke sejarah Bapak meniti karir di TNI. Ya. Tahun berapa ya Pak ya pada waktu itu? Saya lulusnya tahun 1993. Nah, sesudah itu? Saya 3 tahun pendidikan, 3 tahun setengah, 96 saya lulus. Lanjut saya pendidikan kejuruan tahun 97 setahun. 98 saya dapat penugasan pertama kali di Papua. Langsung ke Papua? Iya, betul. Yep. Karena saya milih Kopassus sama Kostrat tidak lulus. Akhirnya? Iya, akhirnya ya ke Papua lah. Berapa tahun tuh, Pak? 16 tahun. Dari 98 sampai 2014 ya. Itu benar ya? 16 ya? Boleh applause nggak sih? Boleh. Kalau 16 orang tahun. ya, kalau orang hanya orang-orang politik itu
Kecuali orang yang asli DPD RI atau orang asli sana ya, yang pernah lahir besar di sana beda. Orang-orang maksud saya yang bicara masalah Papua tapi dia tidak pernah tinggal di sana, itu bullshit. Why? Kenapa Bapak bilang gitu? Ya karena mereka asal ngomong. Mereka tidak mengalami? Ya, saya bertugas 16 tahun di sana. Paling tidak saya, ya kalau saya dari lahir nol, Berarti cepret di udah Papua, umur 16 tahun lah saya SMA merantau. ya? Sampai SMA intinya. Ya, Dari lahir sampai SMA. Ya. Itu 16 tahun. ya. Mereka ini sebenarnya kalau saya kategorikan masyarakatnya ada dua ya, di pesisir pantai dengan pegunungan. Nah, kalau yang pantai ini dari dulu sudah berinteraksi dengan orang luar ya. Mohon maaf saya tidak sebut pribumi dan non pribumi itu sangat sensitif. Tidak enak ya. Kemudian yang Papua Tengah karena di pegunungan aksesnya sulit, jadi memang yang maju lebih duluan yang pesisir. Jadi yang seperti kita lihat sekarang KKB itu kelompok kriminal bersenjata, itu adanya di pegunungan tengah yang banyak spotnya. Apakah karena mereka tidak? Gini ya, kalau namanya politik kita susah menebak. Itu akhirnya udah jadi politik ya Pak ya? Ya digunakan sebagai kendaraan. Nah tahu sendiri kan Pak. Ya. LE. Ya. Tahu ya inisial LE. Beliau ya pernah disangkakan itu korupsi, namun ya itulah. Ya dan kita nggak ingin bahas itu. Ya terlalu berat. Terlalu berat dan tidak terkonsumsi dengan baik nantinya. Jadi, di Papua 16 tahun itu merupakan hal yang terberat atau gimana Pak dalam karir Bapak? Beratnya itu kalau kita mau pulang, mau cuti itu, ongkosnya berat. Ya, ya besar ya. Iya, karena kita harus naik pesawat, naik kapal seminggu. Naik kapal seminggu. Saya pernah mengalami naik kapal karena gaji untuk beli tiket pesawat kurang, tidak cukup. Ya, sampai sekarang pun anggota yang organik itu dalam arti personil yang memang dinas di sana, bukan tugas operasi ya, dinas di sana. Itu kalau setiap mau pulang itu pasti dia harus nabung dulu setahun 2 tahun. Akhirnya untuk modal di kampung. Benar. Beli tiket PP. Kalau bujang tak masalah. Penghasilan kita akhirnya untuk tiket aja gitu. Ya tiket dan selama di kampung. Misal ya, saya berempat, 5 orang lah, suami istri anak 3. Tiket pesawat untuk dewasa saja sudah sekarang ini mungkin 3 jutaan. 3 kali 2 udah 6 juta. Anak-anak kali 5 30. Anak-anak kan masuk kan? Benar. Kali 5 udah berapa? 30 juta. Sekali berangkat. Benar. Itu PP apa sekali berangkat? PP tadi kita hitungnya. 3 kali 26. Ya, 30 juta. Ya kan? Itu baru sampai bandara, belum charter mobilnya. Benar, sampai kampung. Belum lagi nanti ninggalin orang tua, jalan-jalan. Benar. Paling tidak 50 juta itu amblas. Itu nabung sebulan. Mohon maaf, 1 tahun, 2 tahun. Coba itu. Makanya bagi teman-teman prajurit yang berdinas di Jawa, Sumatera, Kalimantan, nggak usah merasa paling sengsara. Menderita. Karena, masih banyak yang lebih ini ya, benar. Teman-teman TNI, tidak hanya TNI ya. Kadang kan mereka milih-milih ya Pak ya, maaf nih. Betul. Tidak hanya TNI, yang instansi vertikal semua mengalami seperti itu. Berarti semua. Ketika berdinas di Papua, hal yang terberat adalah hubungan dengan keluarga ya ketika ingin pulang kampung. Ongkos pesawat mahal berarti jarak semakin jauh. Nah, tapi kalau bisa jujur sekarang banyak juga TNI kita memang udah orang Papua itu sendiri ya. Apa penempatan mereka diprioritaskan di sana atau gimana Pak? Sebagian dan mungkin itu kebijakan Angkatan Darat ya. Saya yang sekarang nggak tahu. Kalau yang dulu selama saya masih di sana itu di-change juga ya. Jadi yang anak-anak asli Papua dia tugas di luar. Yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera tugas di Papua. Tapi tidak semua, sebagian saja.
Sebagian menetap, benar. sebagian keluar. Benar. Ya. Jadi nasib tidak ada yang tahu. Betul. Jadi bagus yang keluar karena apa? Biasanya dapat istri orang Jawa, orang Medan, orang manapun dia. benar. Ya, Jadi asimilasi. memperkaya. Ya, khasanah budaya. Iya, khasanah Betul. budaya. Nah, dibandingkan dulu 16 tahun Bapak di Papua dengan pembangunan Papua sekarang yang kita bisa lihat ya dari televisi dan yang lainnya, bagaimana menurut Bapak? Ya jauh. Jauh ya. Sama dengan Batam itu kan. Saya kan pernah jadi dandim di Karimun 2016, 2018. Dulu belum seperti itu kumuh. Sekarang kan Batam Wow. sama dengan Papua. Papua sekarang sudah bagus. Dulu memang dirintis tidak hanya pada masa rezim-rezim sekarang, rezim sebelumnya pun sudah mulai start. Iya. Nah, start kayak jalan itu. Benar. Tidak hanya zaman sekarang aja Pak Presidennya. Presiden yang lama itu Tetap sudah juga merintis. ya. Karena saya tahu sendiri, saya saksi hidup nih. Saksi hidup saya melihat bahwa dulu karena pemerintah daerah lamban, diambil alih pemerintah pusat, diserahkan ke TNI, dalam hal ini Direktorat Seni Angkatan Darat, untuk mengerjakan ini. Bukan TNI Angkatan Darat main proyek, tidak. Mengerjakan ini, jalan, kemudian pengamanan otomatis dari TNI. Karena memang sangat rawan di pedalaman itu. Gangguan-gangguan keamanan ini sangat rawan. Alhamdulillah, berganti rezim Pak Jokowi dan diteruskan. Ya sekarang sudah mulai bagus lah, banyak yang tembus. Benar. Malah kalau kita bisa bilang percepatan ya pembangunan diprioritaskan di sana. Betul. Ya yang saya sayangkan KKB ini. Iya, kok timbul lagi Ya kan kalau gitu. memang mau seperti itu ya jangan sekolah dibakar, gereja, masjid, orang yang tidak bersalah. Janganlah. Kalau memang mau berjuang ya siapa musuhnya? Masyarakat ya bukan. Musuhnya kalau menurut mereka versi mereka TNI ya udah TNI Polri aja. Jangan masyarakat nggak tahu apa-apa. Ya termasuk teman-teman TNI Polri. Tapi kalau jujur dengan kondisi yang seperti itu berarti ketika kita berdinas di sana ada resiko juga yang kita hadapi ya Pak ya? Resiko itu di mana saja bisa terjadi. Enggak, itu menurut saya luar biasa tinggi resikonya. Ya memang betul. Ada nggak yang apa gitu teman-teman kita yang Korban? Iya, korban. Banyak juga. ya, banyak. Tidak hanya korban tempur, itu istilahnya korban tempur ya. Iya. Korban tempur itu mungkin meninggal gugur ditembak oleh musuh. Iya. Nah, korban non tempur juga banyak. Jatuh helikopter, kemudian kecelakaan, kemudian sakit, banyak. Ya, itulah kita memilih pekerjaan, profesi. Ya, resikonya ya. Resiko di mana-mana ya. Ya kita harus siap. Tidak hanya kita, keluarga pun harus siap. Itu ketika pertama sekali ditempatkan di Papua seperti Ya. itu kan, datang Ya. pemberitahuan. Ya. Itu shock atau gimana atau ya gitu kan. Kita kan masih muda, otomatis saya cari tahu Papua seperti apa kepada orang-orang yang sudah pernah tugas di sana. Memang katanya wah hutan gini. Tapi ternyata ya ini ada cerita lucu ya. Saya sebelum berangkat itu kan saya ke Bali, pamitan sama bapak, sama kakak, sama bapak saya suruh pergi ke Bali. Kau ke Bali? Cari ya apalah biasalah kalau orang tua mungkin suruh cari benteng lah, cari cari pengaman. Begitu saya cerita sama kakak saya, Iya. Mbak saya disuruh bapak begini. Ngapain kau langsung berangkat sana? Nggak usah, kamu sembahyang aja di rumah, habis itu berangkat. Minta doa restu sama bapak ibu. Oke, udah berangkat dengan sebuah lagu. Apa tuh lagunya? Jadi ya setelah saya di sana ternyata enjoy saja. Memang banyaklah dinamika itu ya. Iya. Resiko-resiko tuh pernah saya hadapi. Namun ternyata waktu itu saya merasa nyaman, enjoy. Bener. Waktu Berarti itu. menikmati ya. Ya, kita harus mau tidak mau. Berarti Bapak 16 tahun di sana, sesudah berdinas di Papua, baru menikah juga
Ya, saya bawa ke sana. Bawa ke sana. Anak saya 2 orang Lahir di Papua. bukan dari sana, buatnya di sana. Oh, oh my god. Ya, artinya Iya. saya dapat anugerah anak di sana, Iya, melahirkan di Jawa. Namun aktenya saya buat di sana. Aktenya dibuat di Papua. Ya, karena kan ibaratnya Tuhan ngasih saya. Saya pun punya anak. Ini perantaranya, mohon maaf, nenek kopi orang Ambon. Kebetulan beliau Katolik. Beliau membawa dengan doa. Oh gitu. Ya, betul. Iya. Berhasil. Berhasil. Karena nenek itu sudah menyampaikan. Oh berarti ada jeda waktu gitu sesudah menikah lama nggak? 4 tahun saya. 4 tahun. 4 tahun. Ya. Berapa orang berhasil? Yang penting kita yakin dengan apa yang dibantu oleh nenek itu. Senang banget Pak. Dan sekarang keluarga di sini ya semua di Tanjung Pinang. Betul. Sehat semua. Puji Tuhan. Oke. Alhamdulillah. Pastinya dengan berdinas 16 tahun di Papua bersama dengan keluarga, ada nggak gini riak-riak dari keluarga, ayolah cepat minta pindah, udah terlalu lama atau Nggak, gimana gitu? Tidak ada. Ya kita jalani saja. Kita jalani apa ya? Nothing tulus lah. Nothing tulus. Udah sepakat lah ya dengan ibu sama-sama Ya, untuk kebetulan mengabdi. ya kebetulan dia anak tentara. Jadi iya, udah pengalaman juga. Betul, mungkin Inang kalau jadi istrinya tentara mungkin menangis itu. Karena nggak biasa. Iya benar. Jadi sesudah dari Papua berdinas pindah kemana Pak? Sesudah 16 tahun. Saya 16 tahun, 2014, 2015 saya sekolah. Oh, mohon maaf. Ya, 2015 saya sekolah. 2014 saya sekolah. 2015 saya pindah ke Sumatera Utara, ke Medan. Di Kodam. Kemudian 2016 saya pindah ke Tanjung Balai Karimun. Karimun, Ya. yep. Terus 2018 geser lagi ke Sibolga. Ke Sibolga lagi? Ya, Kasrem. Kemudian di Sibolga balik lagi ke sini. Itu ikut terus ibu mendampingi? Semua lengkap. Wow, capek banget ya sebenarnya. Ya gimana ya? Ya enggak juga. Itu tadi nothing tulus aja kita. Nothing tulus, Ya, lakukan berjalan aja gitu ya. Heeh. Nah, berhubungan dengan jabatan Bapak sekarang sebagai Dandim, pastinya banyak masyarakat yang ingin bertemu, tetapi ada rasa segan, bahkan takut nih Pak. Takut kalau tidak welcome gitu, takut kalau tidak berbalas, takut karena tapi Bapak nggak sangar sih. Takut kalau tiba-tiba siap gerak gitu ya kan. Nah, gimana itu Pak? Kita welcome ya kepada masyarakat, karena memang tugas pokok kita salah satunya adalah pembinaan teritorial. Tugas utama kita pembinaan teritorial. Di situ ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu boleh dibilang inilah istilahnya komunikasi kita dengan masyarakat. Ya, semua dari level-level apapun, dari profesi apapun, semua kita welcome. Welcome ya. Ya, waktu itu beberapa mahasiswa pun minta audiensi, namun sayang sudah kita siap menunggu, mereka tidak datang. Nah, itu yang Jadi bikin, mereka pula yang nggak punya waktu. nggak tahu, karena gini, kadang mereka membuat surat di bawah tidak ada kontak person, ya bingung kita kan. Ini rencana besok sebenarnya ada yang audiensi dari mahasiswa Lingga, namun karena besok ada kegiatan di Bintan dan ada tamu Kokebilhan yang harus kita sambut, jadi kita tunda sampai Waktu yang ditentukan berikutnya. Rencana ada kegiatan Bapak Presiden ke sini. Benar. Nah, artinya selalu welcome ya, selalu terbuka untuk semua masyarakat yang ingin ketemu. Betul, kita terbuka. Ya jangankan untuk permasalahan-permasalahan masyarakat ya, untuk sekedar silaturahmi pun kita tidak menutup pintu. Oh iya? Ya, pokoknya siapa yang mau datang selama kita ada waktu, maksudnya ada waktu itu dalam arti kita tidak ada kesibukan yang lain. Iya benar. Kita silakan yang mau datang ngobrol-ngobrol, say hello atau sharing-sharing apa, ngobrol-ngobrol ringan kita tidak ada. Itu ada kegiatan namanya TMMD. TMMD itu kepanjangannya
TNI Manunggal Membangun Desa. Yep. Ya, itu setiap tahun ada program itu dari Angkatan Darat. Kalau Kodim saya, Kodim Tanjung Pinang ini karena 3 wilayah, jadi hampir setiap tahun kita melaksanakan. Jadi setahun itu 3 kali programnya. Ada untuk tahun ini Kabupaten Bintan. Yeah. Setelah itu tahun berikutnya Tanjung Pinang. Baru bergantian Lingga. Ya, tujuan TMMD adalah sebenarnya membantu pemerintah daerah untuk mempercepat itu tadi yang tidak tersentuh oleh pembangunan, tidak masuk di dalam rencana pembangunan pemerintah daerah. Nah, itu yang kita sentuh. Sentuh ya. Ya, itu yang kita garap. Terakhir ini kan TNI Polri juga gencar ya untuk vaksinasi dan yang lainnya, membantu percepatan vaksinasi. Ya. Nah, ini gimana nih tekanannya untuk? Sebenarnya kita tidak ada tekanan sih ya, karena kita startnya lebih duluan daripada provinsi yang lain. Dan kebetulan masyarakat di sini mayoritas welcome untuk vaksin. Iya, nggak terlalu susah untuk tidak terlalu susah. Kalau memang ada yang menyampaikan bahwa itu tidak halal segala macam, pilihannya satu, tidak disuntik atau menunggu kena COVID meninggal. Itu aja pilihannya. Mau tak mau harus gitu ya. Artinya biarpun kita suntik, tetap kita kena, bisa kena. Ya. Namun tidak separah yang tidak suntik vaksin. Gitu. Iya, benar. Itu memang harus dimengerti. Apalagi sudah ada booster ya sekarang. Vaksin ketiga. Saya pun sudah. Sama. Kami pun hari ini. Ya, nanti akan terasa demam-demam sedikit lah. Ya, agak tenggorokan agak nggak enak, ya, kayak flu. Benar. Seperti flu. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan teman-teman penasaran juga ketika di suatu daerah itu ada, kita bilang pastilah ya, tapi ada dia kalau kanker tuh ada stadium-stadiumnya. Kalau ada riak-riak masalah suku, agama, bahkan kelompok, TNI itu sikapnya seperti apa gitu? Hadirnya langsung seperti apa gitu? Ya, kita kan TNI dalam hal ini Kodim ya, saya bicara Kodim ya. Kodim karena salah satu tugas utamanya adalah pembinaan teritorial. Begitu ada masalah, kita tetap harus turun, membantu menyelesaikan permasalahan itu. Paling tidak kita harus mendorong siapa? Pemerintah daerah. Bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dan sudah barang tentu proses permasalahan-permasalahan itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Semua ada prosesnya. Ya, semua juga tergantung pemerintah daerah. Kalau kita sudah dorong, kita sudah dukung, tapi pemerintah daerahnya lemot, ya susah, ya kan? Semua kan harus sinergi, semua harus satu frekuensi. Coba kalau frekuensinya beda-beda kan nggak dapat itu lagu yang indah, nggak dapat, hanya bunyi. Kalau bagi suara fals semua gitu ya. Ya betul, ya kayak orang Batak lah. Kalau nyanyi bertiga, ada satu yang aneh aja udah paling dongkol. Udah nggak enak langsung didengar. Kok kutandai ya? Kutandai kau ya. Langsung salam dari Binjai dia Pak. Kalau di militer itu sudah ada namanya hierarkis. Hierarki itu dari bawah ke atas berjenjang. Nah, begitu ada permasalahan, memang di Kodim ya, di teritorial itu ujung tombaknya untuk Angkatan Darat adalah Babinsa. Nah, begitu ada konflik di situ, itu levelnya. Kalau kecil dia bisa menyelesaikan, dia pasti akan berupaya untuk membantu dengan komunikasi dengan camat, mohon maaf bukan camat, lurah atau kepala desa, Babin Kamtipmas dan yang lain sesuai strata. Mereka akan bantu. Namun kalau mereka nggak bisa pasti akan laporan. Pun kalau mereka sudah menyelesaikan, dia akan laporan kepada Danramil. Nah, nanti Danramil ke kita. Jadi kita setiap hari itu ada laporan. Selalu ada laporan? Selalu.
masalah apapun itu. Ya, mau kebakaran hutan, mau banjir, mau orang meninggal kecelakaan. Oh, itu pun meninggal kecelakaan pun laporannya masuk juga. Ada laporan, karena kan itu kaitannya dengan masyarakat kan. Nah, ini nih penasaran dengan Bapak sebagai Dandim. Ya, Ada nggak yang berani memanfaatkan, maaf nih ya Pak ya, Ya. nama Bapak atau foto Bapak dengan kemajuan teknologi sekarang ini mencatut nama Bapak, mengambil foto Bapak, memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, bahkan kalau kita bisa bilang ke arah penipuan nih Pak. Ada nggak yang berani? Kalau berani Waduh. ditandai nanti kalau. wah ini berat ini. Iya, gimana tuh Pak? Tak minum dhisik ya. Iya, boleh. Benar. Ya, saya pernah digitukan. Pernah? Iya, nomor saya di cloning orang mungkin. Bukan nomor di cloning. Dia pakai nomor lain, namun Fotonya? ya dia pakai foto saya. Minta pulsa coba. Banyak orang nggak percaya. Yang terakhir ini minta proyek. Minta proyek? Ya, semua dinas PU dihubungi. Kota, kabupaten, semua dihubungi. Mereka konfirmasi kan, Pak betul nggak ini? Oh nggak ada, kontraktor pun dihubungi. Jadi ada penawaran proyek katanya di Kodim, ya kan? Nah kalau mau nanti Bapak akan dapat. Nah, tolonglah ini ya fee gitu lah segala macam. Iya. Namun kan itu mereka kan ya namanya penipu kan, ya itulah. Tapi sejauh ini sudah ada korban atau bagaimana? Pernah ada korban atau bagaimana? Belum ada. Belum Kita ada. langsung laporkan ke polisi. Ya. Masalah ditindaklanjuti atau tidak ya. Yang penting kewajiban saya kan juga warga negara, ya kan. Saya harus lapor. Jadi kalau bisa dikatakan ada sinergi yang baik ya dari TNI dengan kepolisian setempat. Ya, tracing pelaku pun kita minta tolong mereka karena mereka ada alatnya kan. Iya. Kita cari tahu di mana. Itu sampai dapat nggak Pak? Penasaran kami. Ya, kadang kita tahu lah posisinya. Ada yang di Sulawesi, ada di mana. Makanya terakhir yang proyek itu malah di bandara, bandara Soekarno-Hatta. Iya. Makanya Wow. aduh. Nah, Memang ya kita nggak bisa pungkiri kemajuan teknologi sekarang orang manfaatkan kan untuk kepentingannya. Nah tergantung masyarakat yang di luar sana nih menanggapi apakah memang sekelas Dandim nih mau melakukan perbuatan-perbuatan meminta pulsa gitu kan. Tapi kan ada orang yang sudah stigmanya tadi Pak karena takut gitu mau tak mau memberi gitu. Padahal belum tentu itu kita, tapi kalau menurutnya, wow, ini wajib nih gitu, langsung tiba-tiba dikirim tanpa konfirmasi. Makanya saya berpesan lah kepada teman-teman di luar, semuanya, kalau ada yang mengatasnamakan siapapun, entah Dandim, Kapolres, Wali Kota, Bupati, Gubernur pun, bagus cross check. lebih baik nggak usah dilayani. Oh, langsung kayak gitu ya? Ya, karena kan kadang tadi disampaikan, mungkin ada yang merasa segan, apa itu. Daripada dilayani ya udah nggak usah dilayani, akhirnya kita ya terhipnotis. kita memang tidak pernah seperti itu. Kita pemerintah instansi ini ya, pimpinan instansi vertikal tidak pernah kita berbuat seperti itu. Iya. Itu sangat mencoreng nama institusi. Bukan hanya pribadi ya. Iya. Tapi sering dimanfaatkan oleh orang lain ya, Ya Pak. betul. Untuk menakut-nakuti Kadang-kadang foto kita kan, foto, saya kenal ini loh. Nah, saya kenal Pak Jokowi, kok kenal banget. Tapi beliau tidak kenal saya itu. Iya, yang terakhir nih Pak, terakhir lah ya. Fans Bapak, anak-anak milenial di luar sana pasti banyak juga yang ingin seperti Bapak gitu, pengen berkarir di TNI Polri. Nah, ada nggak kiat-kiat untuk mereka nih Pak untuk mencapai cita-citanya? Kan Bapak sudah mengalami secara langsung, pastinya itu lebih mengena karena sudah berbicara mengenai pengalaman, bukan hanya teori saja, udah praktek di lapangan. Ayo Pak, berikan dulu kiat-kiatnya untuk generasi penerus kita nih. Kiat yang pertama, jangan pernah menyentuh narkoba. Yang kedua, jangan pernah menyentuh rokok. Kiat ketiga, belajar yang rajin. Kiat keempat, hormati orang tua, guru. Kelima, jangan jauh dari agamanya masing-masing. Yep.
Yang keenam, fokus cita-citanya apa? Mau SMP, mau SD, SMP, SMA, kuliah pun, fokus cita-citanya apa? Jangan tidak fokus. Hari ini kita pengen jadi polisi, besok jadi tentara, besok pengen jadi pengusaha, besok jadi pengen anggota dewan. Tidak masalah, tapi kita harus fokus. Fokus. Ya, karena fokus itu hope ya, harapan. Pasti akan kita antar dalam doa. Kita minta sama Tuhan, ya Tuhan jadikanlah saya tentara. Ya Tuhan, semoga saya lulus STPDN. Ya Tuhan, besok mudah-mudahan saya jadi ketua dewan. Ya kan kayak Inang kan, nah, mudah-mudahan saya jadi kalau nggak pernah minta sama Tuhan, Tuhan bingung. Benar. Ya kan? Bahkan ketika kita fokus kepada cita-cita kita, secara tidak langsung akan terbawa ya dalam. Ada pagar. Benar. Oh, kalau saya masuk tentara nggak boleh ini, nggak boleh itu, berarti saya harus siap. Seperti itu. Itu di Korem itu ada namanya bagian jasmani militer Korem. Ya. Bisa latihan di situ, tinggal nanti menghubungi orang di sana, nanya cari informasi, bisa latihan di dalam. Di sana lapangannya bagus, lapangan lari ada, terus kemudian belajar renang. Saya tidak setiap hari, saya latihan renang hanya hari Minggu kalau libur. Kemudian saya lari mungkin seminggu 3 kali 4 kali latihan. Kemudian jaga kesehatan, ya kan. Naik motor saya dulu selalu pakai jaket supaya untuk tidak flek paru-paru. Tidak pernah saya tidur di lantai, minimal di kursi. Saya kalau duduk, orang tua saya tidak pernah juga duduk losor, pasti disuruh tegak. Karena apa? Orang tua selalu marah. Kamu duduknya yang bagus. Langsung gini kita takut. Nah, memang benar. Itu membentuk postur supaya kita tidak bongkok. Iya, aku pun duduk tegak gini biar nggak kelihatan gemuk di sana, Pak. Ya, yang penting di situ ada yang jaga. Tinggal kita mau kemana, mau apa, nanti dia kasih informasi. Ya, jadi ketika anak-anak pengen latihan, bisa pergi itu ke terarah. Korem. Ya, bisa ke Korem, bisa ke Koramil, nanti akan dilatih. Seperti Koramil saya di Uban, dia sudah membina beberapa orang anak muda di sana. Ada yang kemarin ini terakhir lulus murni polisi Bintara, ada 9 orang. 9 orang, Lulus bekas murni. yang mereka latih ya? Ya, di Tanjung Uban. Terus ada yang masuk tentara, ada salah satu anak yatim piatu. Dulu pertama dia tes kurang tinggi, latihan terus dia. Saya bilang harus dilatih terus, banyakin berenang. Untuk tinggi ya? Ya, karena waktu itu hanya kurang sekian mili. Dan itu bisa melalui Puji latihan? Tuhan lulus. Oh. Sekarang dia dinas di Kostrad kalau nggak salah di Jakarta. Yatim piatu. Sebenarnya benar Pak, dengan mereka mau berlatih saja mereka sudah terhindar dari Ya, betul. mager-mager katanya. Betul, kalau anak muda malas sekarang gerak, ya. ya mager, jadi tidur di lantai. Jadi, seperti Bapak yang itu bilang dia. tadi. Kita tidak boleh happy di awal. Maksudnya bolehlah senang-senang, tapi jangan terlalu kalilah. Ya kan, kalau orang Batak bilang terlalu kali. Harus ya wajar-wajar saja. Iya. Pengen nonton silakan. Tapi kita tidak boleh nongkrong sampai pagi buta kan, itu merusak kesehatan. diri. Iya. Saya pernah didoktrin oleh orang tua saya sendiri. Jangan pernah pacaran sebelum bekerja. Jangan pernah merokok sebelum bekerja. Tidak boleh bermalam di rumah teman. Harus pulang. Mau jam berapapun harus pulang. Itu doktrin yang sampai sekarang saya masih ingat. Kalau siang harus wajib tidur. Tidur siang? Iya, pulang sekolah. Karena untuk apa? Supaya malam kita bisa belajar. Iya. Cuci kaki, cuci tangan. Biarpun kita miskin, ya maksudnya tidak miskin, artinya hidup kita pas-pasan. Tapi kita diajari hidup teratur. Iya, benar. Pulang sekolah, cuci tangan, cuci kaki, terus tidur. Sore baru boleh kita main bola, main apa. Nah, ketika ini nanti kita share, bakal banyak juga anak-anak muda yang mulai sadar Pak. Karena kalau bisa jujur, kita juga sudah jadi orang tua sekarang, udah banyak yang melenceng dari yang Bapak tadi gambarkan tadi. Ya, intinya untuk orang tua pesan saya, jangan terlalu fokus mencari uang. Fokus juga kepada bagaimana anak kita suatu saat berhasil mandiri.
Karena harta yang paling berharga adalah anak. Bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, bukan tanah. Anak. Kalau anak tidak berhasil, berarti kita masuk neraka. Ya kan, kita berdosa. Kita dititipin anak sama Tuhan untuk mendidik mereka jadi orang yang bermartabat. Untuk mendidik mereka jadi orang yang taat kepada agamanya masing-masing. Untuk menjadi orang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Bukan menjadi penjahat. Benar, benar. Dan ini selalu saya lihat gambaran-gambaran keluarga ini hanya ada di mereka-mereka yang, maaf nih Pak, TNI Polri, yang disiplinnya tuh luar biasa gitu. Ya sebenarnya nggak juga sih. Itu kalau orang Jawa bilang sawang sinawang ya. Sawang sinawang itu kita melihat di situ kayaknya bagus nih. Padahal nggak juga. Ada lah. Tetap juga ada tantangannya ya, ada karena pergumulannya ya. Mereka punya komandan. Komandan kan setiap saat bisa menegur, mengingatkan. Ada anggota saya tidak saya sebutkan namanya. Ke depan rumah tangganya itu kacau. Anaknya 4. Ya mohon maaf, kebetulan orang dari Serdang juga. Yes, salam dari Binjai lagi. Ya, lanjut. Ya, jadi suami istri ini pernah datang ke rumah saya, saling menyalahkan. Ya dua-duanya saya salahkan. Kamu suami istri memang salah. Suami istri nggak benar. Kalau kau benar, kau nggak akan ribut. Kasihan anak-anakmu, anak-anakmu masih kecil, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kau suami, jangan mohon maaf nih ya, jangan pikirannya senang-senang sendiri. Istri juga sama. Sekarang kita kalau sudah keluarga, kita berpikir bagaimana anak kita. Kalau kita membeli makanan untuk makan, jangan nanya istrinya, nanya suami pengen makan apa. Nanya lah nak mau pengen makan apa. Iya, benar. Kalau bapak ibu kan menyesuaikan. Iya kan? Kalau kita punya uang lebih, kita beli kesukaan kita. Kalau uangnya pas-pasan, ya udah yang penting anak dulu. Sisanya buat kita. Itu baru orang tua top. Luar biasa nih. Nah, karena itu pernah saya alami ya. Memang waktu saya kecil. Ajaran orang tua juga kan, Pak? Ya, karena kehidupan pas-pasan itu. Saya masih ingat orang tua saya beli bakmi ya. Bakmi, kebetulan bakmi ya kaki 4. Iya, kan? benar. Nah, itu dibungkus 1 bungkus. Iya. Ibu Dibagi? saya bawa piring-piring kecil. Iya. 5. Cukup. Ya awalnya bagi dagingnya, apanya ya kan, sayurnya 5, dah rata. Habis itu mie-nya, habis itu acarnya. Gak percaya? Iya. Tapi kita senang. Iya. Senang, fun. Artinya sama-sama makan. Bapak ibu saya nggak makan. Oh jadi orang tua nggak makan, anak-anak semua makan 5. Iya. Kemudian kalau datang acara undangan, selalu bapak ibu saya bawa kuenya pulang. Oh. Dibagi juga. Dibagi juga sama. Kalau kita pengen semua ya kita dibagi. Kalau ada yang nggak mau, ya. Iya. Nah, setelah kita jadi orang, ya kita puas-puasin. Makanya dulu saya sempat gemuk kan. Iya bener tuh. Banyak juga teman-teman saya seperti itu. Ya. Kalau dulu susah, sesudah dia punya duit, aku dulu sukanya makan martabak. Aku wajib makan martabak 2 bungkus. Ternyata setengah bungkus pun tak habis, Pak. Ya betul. Makanya kita harus sering mereview kehidupan kita ke belakang supaya kita jadi orang yang bijak, ya kan? Bener. Bijak untuk kita, bijak untuk anak kita, untuk orang lain. Ya gampang ngomong, cuman itu kan sudah pernah saya alami memang. Pernah saya alami karena saya bisa seperti ini doa orang tua. Dan saya selalu kalau meminta itu ya, kadang lihat anak saya tidur gitu, saya selalu berdoa. Biarpun saya sambil berdiri, dalam hati saya berdoa. Ya Tuhan, jadikan anak saya ini anak yang berhasil dan anak yang berguna bagi orang yang ada di sekitarnya. Selalu begitu. Ya, adalah harapan, hope orang tua. Iya, benar. Bahkan saya minta supaya Tuhan tidak mencabut nyawa saya sebelum saya anak-anak melihat anak saya berhasil. Benar. Ya, kadang berpikirlah kita ini kan, khususnya yang orang laki ya, yang kerja. Ya kalau Inang kan kerja semua nggak ada masalah. Iya. Ditinggal suami pun, pergi-pergi aja kan gitu, karena sudah mandiri. Nah, bagi ibu-ibu yang sebagai hanya mengandalkan suami, kadang kita berpikir, wah kalau saya nggak ada, gimana anak saya? Saya tuh kadang terenyuh ya, lihat anak kecil di Papua pernah saya alami, beli gorengan, dia nanya, Om satu berapa? 1.000 dek, dia punya 5.000 beli 5. Kadang
mohon maaf beli martabak, om satu berapa? 10.000, dia punya 5.000, buka gini, gak jadi om, uangnya kurang. Iya. Balik. Itu Luar saya biasa. sampai terenyuh. Iya, Akhirnya benar. adik-adik sini dek, kamu mau beli apa? Martabak ini om, martabak yang apa? Ini ya udah pak bikinin. Kadang gitu, kadang Iya. saya ingat anak saya sendiri. Jangan sampai anak saya mengalami seperti itu. Ya itu kayak saya dulu. Saya dulu mau nonton film itu nggak punya uang tuh. Aduh, untung ada kakak sepupu yang sudah kerja, dia kadang weekend pulang. Ayo ikut nonton. Ikut. Ya itu. Benar Pak. Jadi kalau cerita itu sebenarnya kita berdua nggak beda-beda jauh. Iya. Iya, Betul, ya hampir kita sama bersyukur. kayaknya. Dan yang paling beban sekarang sebagai kita orang tua ketika kita nge-refresh ya bahwa kita dulu seperti ini nak, kita kasih tahu ke anak-anak, kamu harus berjuang biar nggak mengalami seperti yang mama alami, bapak alami gitu. Mereka kadang feedbacknya ke kita negatif gitu. Itu kan masa dulu gitu, nggak udah berbeda nih masanya gitu. Itu yang kadang membuat ada kesedihan yang luar biasa ya sebagai kita orang tua. Wow, kapan nih anak-anakku bisa berhasil? Kapan nih mereka ngerti dengan kehidupan ini gitu, Pak? Itu mungkin perlu semacam test case buat mereka ya. Ajari mereka, kalau menurut saya nih ya, ini kan sharing kita. Ajari mereka bahwa mencari sesuatu itu butuh pengorbanan. Contoh nih, dia pengen HP yang mungkin mau tuker yang model baru. Kita tinggal, kamu kan mama kasih uang saku, kamu harus pandai menyisipkan itu, jangan semuanya untuk jajan. Benar. Saya bukan ini ya, saya bangga sama anak saya sendiri. Anak saya itu kadang-kadang beli GoFood tuh pesan sendiri, bayar sendiri. Saya tanya uang dari mana? Loh kan setiap hari mama kasih pak untuk jajan di sekolah. Dan itu dia sisihkan untuk membeli makanan kesukaan dia. Kita jarang loh ngasih uang, nih jarang. Saya jarang sekali, istri saya pun jarang. Jadi? Ya dia nyisipkan dari itu uang saku. Kadang kalau ada uang sisa apa gitu saya kasih, nih dia simpan. Ya kecuali yang kecil laki itu memang ya namanya laki ya. Belum tahu juga Waduh, mungkin ya. Kalau yang kakaknya boleh lah. Tapi yang tadi disampaikan oleh Inang tadi, ya adalah bahasa itu sempat terucap anak-anak itu sengsaranya orang tua ya orang tua dulu. Kalau kita ya. Tapi akhirnya kan mereka tidak mengambil hikmah dari sejarah kita ya kan. Ya betul. Artinya tapi tetap itu harus diceritakan. Itu harus diceritakan. Karena nanti dia suatu saat akan, oh iya ya betul juga yang dibilang orang tua saya. Pasti akan begitu. Saya juga ingat orang tua saya selalu cerita, bapak dulu sekolah SMP SD itu jalan kaki jauhnya sekian kilo. Pulang sekolah harus bawa sapi ke sawah, harus begini harus begitu. Pulang sekolah belum bisa makan. Benar. Harus masak dulu. Nah, itu memang harus diceritakan. Sama anak saya nanya, papa dulu sering juara kalau di SD di kelas 1 sampai 6 juara. Juara, Nak. Ya, kalau nggak 1, 2, 3, padahal tidak. Ya, apa salahnya? Mereka nanti tonton. Ya, enggak. Gini ya untuk adik-adik ya itu kan nanti suatu saat kan jadi orang tua. Iya, ya aku kan? sangka juara bener. Ya, artinya itu kan untuk memacu semangat anak. Iya, benar. Oh iya, orang tua saya. Anak saya minta dileskan kimia, fisika, matematika waktu SMA. Dia ketakutan masuk jurusan IPA. Saya biarkan aja. Ternyata dia masih bisa lah. Masih dari mampu. Urutan 4 dari 42 orang satu kelas. Nah, artinya saya sering kasih masukan, kamu sekarang dipermudah dengan HP. Iya. Kalau nggak bisa kumpul, pakai Zoom meeting, bahas apa, sharing dengan teman atau dengan guru, seperti itu. Ya, karena itu akan mendidik dia untuk mandiri. Benar. Les itu kan hanya ya, kan ada lah pasti keinginan, wah biar jadi penyanyi lah, aku lesin nyanyi, gitar, dan segala macam. Iya. Ya kan? Tapi ujung-ujungnya nanti jadi karena kita belum bisa ya seperti di luar sana. Iya.
banyak ini yang banyak tempat-tempat yang menawarkan untuk mencari sebenarnya anak kita itu lebih dominan kemana gitu Betul, kan. Di kalau sini mau- belum ada kulihat memang. Ya harus, mungkin ada ya orang basic psikolog. Iya. Nah, itu bisa. Jadi Bakatnya kemana? iya, mempermudah kita melihat bakat anak-anak Betul, kita. betul. Kalau- Ya, Pak Dandim, bos. Yap. Salam, salam dari Binjai. Tapi pohon pisangnya nggak ada, Pak. Iya. Jadi senang sekali bisa berbagi. Pastinya tadi masukan-masukan Bapak, motivasi-motivasi Bapak yang Bapak berikan untuk anak-anak muda juga itu tidak bisa dipungkiri dan itu benar 100% wajib dilakukan jika teman-teman di luar sana ingin berhasil. Dan pastinya saya secara pribadi bangga dan salut dan merasa aman pastinya kalau sudah ada di samping yang berdinas loreng-loreng ini. Terima kasih. Ya. Sehat selalu Pak Dandim Amin, dimanapun amin. nanti Ya. berkarir. Kedepannya kami berharap Bapak tetap seperti ini, Ya, wise amin, ya, amin, amin, wise amin. bisa menempatkan semuanya di tempat yang benar. Masih ada nggak yang belum tuntas menurut Bapak? Apanya maksudnya? Yang selama Bapak berdinas di Tanjung Pinang ini masih ada nggak yang belum tuntas? Ya itu tadi masalah kehidupan hubungan antar khususnya politik. Di sini masih belum bisa, ya memang nggak akan pernah bisa menyatu. Namun paling tidak harus satu frekuensi. Oh iya, Ya. benar. Harus satu frekuensi biar cara narinya tuh sama. Betul. Kalau enggak nanti satu tangannya ke kiri, satu tangannya ke kanan. Yang bingung yang ngiringi kan. Iya. Nah, ya artinya ini Kalau bukan. tari jaipong juga makin cantik tuh Pak. Ya, ini bukan sindiran ya. Ini Iya, enggak, real, enggak. bukan Benar, nyindir, benar, real. benar. Harus, ya satu frekuensi harus namanya bercermin. Kita tidak boleh bercermin diri kita sendiri. Kita bercermin lewat orang lain. Iya. Ya. Kita juga tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Betul. Itu mungkin kali ya Pak ya. Ya, tidak boleh Egosentris egois. ya. Tidak boleh. Karena yang dilayani masyarakat, Benar-benar. yang dilayani rakyat, ya kan? Ya, itu hanya sekilas teman-teman. Jadi thank you Pak Dandim. Salam sehat kami untuk keluarga. Terima kasih. Bangga sekali Bapak Terima hadir di Ruangan Rindu, podcast Terima Ruangan kasih. Rindu, dan apa ya, mohon masukan-masukannya juga nanti ke depannya kita bisa sama-sama sharing untuk kemajuan perkembangan kota kita, Kota Tanjung Pinang. Saya boleh closing? Benar? Ya, terima kasih. Inang, saya bilang Inang ya. Iya. Atas undangannya ke podcast ini, saya merasa terhormat. Ya, Wow. masih ada yang mengundang saya. Ya. Pasti Ini banyak yang ya, mengundang. enggak, ini yang kedua. Ini yang kedua. Harapan saya apa yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi semua yang mendengarkan maupun yang menyaksikan, dan saya menjabat ini amanah dari negara untuk dipersembahkan kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah, kalau mungkin saya ada kesalahan selama saya bertugas, sekalian saya pamit ini. Oh, Karena saya sekalian akan sam- pindah, iya, benar, ya, benar. sebentar lagi saya pindah ke Jakarta. Kalau saya ada salah selama menjabat, mohon dimaafkan oleh seluruh khalayak ramai di Tanjung Pinang. Mohon maaf, mudah-mudahan suatu saat saya bisa berkarir lancar. Mohon doa restunya. Amin. Sekali lagi, saya minta maaf kalau memang ada kesalahan yang sengaja maupun tidak saya sengaja. Terima kasih. Siap. Say goodbye Pak. Kasih dada aja untuk Oh, iya. ini. Yang ini boleh ini. Dah. Oke. Terima kasih. Iya, iya.